Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Rekan-rekan wisata hati serta jamaah sekalian rahimakumullah. Sehat semuanya nggih? Nggih, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan pertolongan dan maunah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin, amin. Sesuai dengan kajian atau tema yang akan kita pelajari bersama hari ini, bahwa tema yang diberikan adalah tentang 4 langkah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang langkah itu sebenarnya kondisional, artinya tidak harus 4 langkah, bisa jadi 1 langkah, bisa jadi 2 langkah, bisa jadi sampai 10 langkah dan seterusnya. Maksudnya bagaimana? Sebelum kita lanjut, ada 2 hal penting, yang sebaiknya kita perhatikan untuk kita pedomani dan kita laksanakan. Yakni yang pertama terkait tentang waktu, dan yang kedua adalah terkait tentang media untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas 4 langkah yang kita maksud pada pagi hari ini. Tentang waktu, Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah seringkali dan banyak sekali kita temukan dalam hadis-hadis Nabi bahwa ada satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita. Salah satu hadis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia, ya, tempat yang paling dekat dengan kita itu adalah di waktu sepertiga malam terakhir. Ini penting saya sampaikan karena memang ada yang namanya keberkahan waktu. Ada yang namanya keberkahan waktu. Dan salah satu waktu yang paling berkah itu adalah sepertiga malam terakhir. Makanya mari kita sama-sama berusaha untuk menghidupkan sepertiga malam terakhir ini, bisa dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran atau amalan soleh yang lain. Yang jelas kalau waktunya berkah, insya Allah yang kita lakukan berupa amal soleh juga akan berkah. Yang kedua, sebelum melangkah ke 4 hal atau 4 langkah untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan yang kedua adalah media. Media bagaimana supaya kita selaku makhluk, ya, selaku ciptaan Allah Subhanahu wa taala bisa lebih dekat dengan pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apa media yang kita maksud? Media yang bisa kita gunakan, media yang paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah salat. Media untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah salat. Lewat salat kita akan bisa mudah lebih dekat dengan Allah. Jadi sholat ini salah satu perintah Allah, salah satu kewajiban kita yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kurang lebih ada 230 lebih ya, 234 kalau nggak salah ya. Ada 234 kali diulang pelafalan atau pengucapan sholat di dalam Al-Quran.
itu menunjukkan bahwa sholat itu sangat penting bagi kita. Salah satunya adalah dalam rangka kita untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta atau Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Itu. 234 berarti menunjukkan sangat penting. Jadi kualitas sholat kita itu bisa menentukan seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah sholatnya baik, maka semuanya aktivitas di luar sholat maka akan baik. Kalau sholatnya sudah baik, maka semua aktivitas yang lain di luar sholat dipastikan akan baik. Kok bisa? Ya? Bisa. Memang demikian yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min a'malihim as-sholah. Jadi yang pertama kali ditanyakan, amal kita yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu adalah menjadi tolak ukur amal yang lain. Amal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara amal-amal kita yang lain adalah tentang sholat. Sekali lagi itu menunjukkan bahwa sholat itu adalah tolak ukur kebaikan atau kualitas amal-amal kita yang lain. Makanya kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki pola hidup kita mulai dari sholat. Nah, sholat yang berkualitas yang bagaimana? Sholat yang baik, sholat yang berkualitas, ya. Yang pertama tentunya sholat yang dilakukan sesuai dengan aturannya. Rukun-rukunnya, syarat wajibnya, kemudian sunnah-sunnahnya semuanya kita penuhi, berusaha kita penuhi. Kita hindari yang membatalkan sholat. Kita penuhi rukun sholat dan kita upayakan untuk memenuhi sunnah-sunnah sholat. Yang kedua tentunya tidak hanya dari segi zahiriyah. Dari segi lahir tidak hanya itu ya. Jadi harus ada yang lebih kita perhatikan lagi yaitu dari sisi batin. Kita hayati betul yang kita lakukan dalam sholat. Kita hayati betul gerakan-gerakan sholat. Kita pahami dan hayati betul apa yang kita baca dalam sholat. Kita pahami betul apa yang kita baca dalam sholat. Jadi kalau ulama salaf, guru-guru kita dulu, kiai-kiai kita dulu, para sahabat dan seterusnya, para tabiin, itu menyebut bahwa sholat itu adalah media kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Media kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi dalam rangka untuk kita lebih dekat dengan Allah. Ya. Ada dua hal penting di dalam sholat. Ya. Ada dua hal penting di dalam sholat yang sebaiknya kita memperlakukan berbeda. Ada dua hal penting di dalam sholat yang sebaiknya kita memperlakukannya dengan berbeda. Apa itu? Yang pertama adalah ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana perhatian kita? Ya. Yang pertama jelas kita perhatikan bagaimana bacaan yang baik ketika membaca Al-Fatihah. Ya. Bacaannya kemudian ya. Itu ya sifat-sifat huruf, membaca yang betul bagaimana kita berusaha untuk baik. Nah, kita berusaha untuk baik ya. Bisa kita tasbih kepada guru siapa, kepada ustadz siapa, monggo ya. Itu adalah dalam rangka memperbaiki kualitas bacaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Itu dari segi bacaan. Yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, yang tidak kalah penting adalah kita berusaha memahami apa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Kita berusaha memahami ya artinya yang pertama ya, apa yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah.
Karena sekali lagi